Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, ini sebuah metode yang baru. Kita mencoba metode podcast untuk pelajaran geografi tentang materi pembelajaran posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, di sebelah depan saya ada Bapak Iqbal, sebelah kanan saya ada Bapak Hamdan, dan sebelah kiri saya ada Bapak Tenri. Gimana nih Pak Iqbal pendapatnya soal posisi strategis Indonesia di poros maritim dunia? Jadi kalau kita berbicara tentang maritim, pasti kita nggak akan jauh-jauh dengan laut ya namanya. Oh pasti gitu. Kita udah sering lah kita main-main ke laut, main-main ke pantai gitu kan. Nah kalau kita berbicara tentang maritim, pasti kita berbicara tentang laut. Iya. Ya pasti rekan-rekan di sini juga udah sangat sering lah ya kalau ke laut ya. Pangandaran misalkan. Kalau misalkan Pangandaran itu kan nggak jauh lah ya dari kita ya, sering banget, paling hanya 8. Saya ke Tanjung Pinang Pak, waktu itu Pak. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang di mana? Tanjung Pinang Kepulauan Riau itu, berbatasan sama Singapura. Berbatasan langsung dengan Singapura ya. Nah kalau misalkan kita berbicara tentang maritim ini, sebetulnya kita berbicara tentang letak Indonesia sendiri ya. Sebetulnya kalau misalkan di pelajaran yang sudah di SD pun kita sudah belajar tentang itu. Mungkin pengetahuan kita tinggal digali aja ya. Gimana Mas? Kalau menurut saya sih, kalau dikaji secara sejarah itu kan bisa dibuktikan dengan banyaknya kerajaan-kerajaan yang awal mula muncul di Indonesia itu berada di kawasan pesisir pantai. Tapi kalau kita berbicara kerajaan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan udah jelas ada di pantai, ada di pesisir, dari mulai kerajaan apa sih contohnya? Kerajaan Sriwijaya itu terkenal maritim, kemudian Gajah Mada itu Majapahit yang terkenal ingin menyatukan seluruh Indonesia sekarang, yang terdiri dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kalau kerajaan Tarumanegara itu di mana? Kalau Tarumanegara itu, Tapi itu sudah bisa ya? iya, Itu sudah bisa. Misalnya? Iya, sih Tanjung Tinggi Budaya Mereka. Ya, Tarumanegara. Kalian batas wilayah, posisi. Nah, jadi kita tuh kan Indonesia itu berada di antara dua benua tuh. Tadi benua apa tadi? Asia dan Australia ya. Jangan Afrika mah hideung. Ulah Afrika. Kasih. Iya, enggak boleh. Jadi enggak boleh bahas Afrika, oke? Kita sepakat ya. menghargai toleransi. Iya, sepakat ya. Oke. Sip. Nah, cuman yang jadi persoalan ya, dari zaman dulu, kerajaan ya, Sriwijaya itu, Indonesia itu sudah menjadi perlintasan itu, perlintasan pedagang. Kalau di monopoli hanya lewat. Ya, hanya lewat doang gitu. Jadi hanya lewat itu perlu akses yang bagus sebetulnya. Nah, Indonesia sendiri tadi sudah dijelaskan terdiri dari wilayah lautan banyaknya. Jadi berarti maritim Indonesia itu sangat bagus sebetulnya untuk dikembangkan, benar kan? Ya, benar. Nah, cuman yang jadi persoalan posisi Indonesia sendiri di antara dua samudra. Tahu kan samudra itu apaan? Lautan luas. Lautan luas ya. Lautan luas itu tempat ikan berenang. tidak mungkin ikan tidur. Emang ikan bisa tidur? Bisa. Mata melek. Kalau berenang tidur ya. Iya. Tapi kia. Nah, misalkan Indonesia berada di antara dua samudra, berarti luasnya itu lautannya itu dalam-dalam semua. Kalau dalam-dalam semua. Sedalam gimana Pak? Dalam semua yang jadi persoalan ketika lautan itu dalam semua, biasanya kita perlu transportasi yang lebih berat lagi, besar. Nggak mungkin kan pakai kapal-kapal yang tok kayak gitu. Nggak mungkin ya, nggak bisa ya. Menteri Susi juga nggak mungkin lah lewat pakai kayak gituan. Pedal. Nggak bisa. Pasti perlu fasilitas yang lebih besar lagi, Lebih mumpuni ya. Emang kalau misalkan kita lewat, Indonesia kan punya banyak pelabuhan. Tadi apa sih? Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Itu tempat wisata. Beda emang pelabuhan, tapi bukan manusia yang gitu. Ratu yang berlabuh. Tapi kalau misalkan pelabuhan yang terdekat lah sama kita ya sekarang ada di Tanjung Priok. Terus ke sebelah Di Subang ada di Karawang. Yang baru itu ada ya, yang baru namanya apa? Karawang International Airport. Loading dock. Nah, itu loading dock.
Dok. Pakai O ya. Ding dong. Kalau misalkan di timur ada di Surabaya Tanjung Tanjung Perak, Jadi Tanjung Masnya di mana? Tanjung Harapan. Harapan Afrika Mas itu Selatan. adanya di Banten. Ada di Banten. Cilegon. Cilegon. Nah, bener. Mas. Tuh, pelabuhan Tanjung Mas. Bener ya? Bener ada. Sekarang apa? Itu pelabuhan, cuman pelabuhan kecil Pak, buat ikan-ikanan. Ikan-ikan berarti Buat bohongan ikan ikan. pancing, gitu kan. Di bawah tonase kapal yang gede-gede kontainer nggak bisa masuk. Berarti cuma tok 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 tok. tok. Ya. Nah, kalau misalkan Bagas lah, mau di apa? Bendungan Cirata apa Bagas lah. Bagas. Tapi Indonesia dengan pintu masuknya yang banyak kan bisa masuk lewat Selat Malaka. Yang kerajaan di situ apa? Di Selat Malaka tuh? Selat Malaka Sebentar Pasai. bisa. Oh, ada ya salah satunya itu ya. Salah satunya terus ada juga jalan masuknya di Sulawesi, Indonesia itu bisa masuk lewat sana. Yang di Buton itu bukan Pak? Yang lewat Buton, yang aspalnya paling terkenal tuh paling bagus ya. Ya. Buton secara ekonomi bagus gitu. Belum lagi Indonesia tuh ada jalur masuk di Selat Bali. Pernah ke Bali? Belum Pak. Belum pernah? Oh, saya udah pernah. Saya pernah Pak. Kapan? Waktu masih Waktu SMA orok lah. ya. Waktu belum ingat. Masih ingat. Belum ingat. Cuman ini Pak, di Bali itu saya kan naik kapal, naik pesawat, Naik pesawat. ke bawah. Jadi nggak tahu ya. Di atasnya gedung-gedung nggak ada. Oke Pak, mau bertanya, mengapa setiap negara itu perlu batas wilayah? Nah ini pertanyaan sulit ini sulit. Mengapa Sulit ini. setiap negara itu berwenang Nah, untuk menentukan batas wilayahnya? oke, gini aja sederhananya. Punya rumah nggak kalian? Punya Punya rumah. Saya masih orang tua. Oh, masih orang tua ya? Oh, orang tuanya punya rumah nggak? Benar, orang tuanya punya rumah. Punya rumah. Beda kalau beliau udah rumah tangga. Kalau saya masih bujang. Harusnya udah punya rumah, Udah punya harusnya rumah, ya. udah punya rumah. Kalau Anda itu masih tangga, belum berumah. Lah. Jadi kalau misalkan kita punya rumah, otomatis kita perlu yang namanya pembatasan. Iya. Kan nggak mungkin tetangga kita harus masuk enak aja gitu kan ke dalam rumah, nggak ada pintu, nggak ada apa, masuk aja gitu kan. Nah itulah diperlukan adanya batas wilayah. Ya. Hanya di dalam hukum internasional nih, hukum internasional, peraturan internasional nih, ada yang namanya kesepakatan di antara negara-negara. Ya. Jadi mereka bisa menentukan batas wilayahnya sendiri, asalkan tidak sampai terjadi keributan antar negara tetangganya. Jadi harus ada kesepakatannya. Oleh siapa itu Pak? Kalau misalkan kita tahu bahwa ini batas Indonesia itu ditentukannya oleh siapa? Nah kalau Indonesia batasannya sama apa aja sih? Malaysia, Malaysia, Singapura, Singapura, Filipina, Cina ya, ada ya orang Cina juga di sekolah kita ada orang Cina ya. Cina. Terus ada apa lagi yang si Benny itu? Papua Nugini. Iya. Timor Leste. Itu gimana Pak? Australia juga masuk ya. Nah kita kan berbatasan itu darat dan juga lautan. Ya. Kalau yang darat tadi 3 negara, ada Malaysia, ada Papua Nugini, Timor Leste. Kalau lautan yang tadi banyak lagi gitu. Nah ketika kita berbatasan dengan negara-negara tersebut, maka kita harus buat perjanjian sama mereka. Nah, buat perjanjian Indonesia sama mereka sama Malaysia. Datang menteri luar negerinya, datang sepakat nggak nih batas wilayahnya di sini. Dasarnya apa? Dasarnya soalnya wilayah pulau Indonesia terluar adalah pulau ini. Natuna gitu. Natuna misalnya. Kayak Ibu Susi lagi gitu. Nah, sepakat di sana batasnya udah, berarti itu kesepakatan bahwa batas wilayah kita tuh lautnya sekian kilometer, sekian mil, kayak gitu. Jadi kita yang menentukan, kayak zaman dulu. Zaman dulu pakai patok gitu. Nah, zaman dulu pakai patok, kata zaman dulu. Saya tanah. Jadi kan kalau zaman perang tuh kan tanah nggak tahu punya siapa gitu kan, bawa patok, datang lari sejauh mungkin patokan, ini tanah saya gitu kan, bisa kayak gitu. Kalau di laut itu gimana Pak? Sama persis kayak gitu. Jadi juga. ulah Nggak mungkin. Kalau mau patok nggak akan sampai-sampai. ulah patoknya kumaha eta. Nah, soalnya kalau misalkan di laut pun kan laut yang lepas tuh, laut internasional kan nggak ada yang punya kan. Kayak Laut Cina Selatan gitu. Laut Cina Selatan ada yang punya orang Cina. Oh. Orang Cina, tapi yang tinggal di selatan. Berarti negara Indonesia ini negara yang paling kaya ya. Kalau misalkan Harus bersyukur. melihat dari maritimnya, harusnya Indonesia paling kaya. Nah, jadi persoalannya Indonesia sekarang ini memiliki target untuk menguasai kemaritimannya lagi.
Jadi kita harus tahu batas wilayah kita itu di mana, kita harus tahu luas wilayah kita itu seberapa, kita juga harus tahu letak Indonesia di mana dengan negara-negara lain. Caranya gimana Pak? Nah, Perang caranya- sama dengan negara api gitu? Bisa kita perang, kita rekrut apa sih tentara yang di laut tuh namanya? Kopaska yang paling elit ya. Nah, kita terjunkan Kopaska di lautan semua berenang gitu dari Jakarta semuanya berenang ke Pasang Singapura. Pasang patok. Tapi kalau secara sejarah pun kayak gitu ya, di zaman dulu negara-negara menguasai di lautan ya. Yang paling luas kerajaan apa sih? Majapahit. Si Majapahit, si Gajah ya yang paling luas. Ya kalau gajah duduk itu merek sarung Pak. Sampai sekarang kan dia masih punya. Terus kalau gajah itu judul lagu Tulus Pak. Berarti gajah itu sakti banget kan? Gajah. Zaman dulu, sekarang masih ada sakti si gajah. Iya. Nah, jadi paling luas itu kan Majapahit. Dia itu sudah menciptakan istilah Nusantara kalau nggak salah ya. Ya. Nah istilah itu sehingga Indonesia itu kan wilayahnya adalah bekas Nusantara, bekas dari Majapahit. ya, Belanda Oh. yang sebelumnya sudah akan digabungkan oleh Majapahit cita-citanya. Kayak gitu mungkin kata sejarah sih. Maksudnya kayak Batas zona ekonomi eksklusif. Terkadang banyak negara tetangga khususnya sering tuh nyebrang ke laut Indonesia untuk mengambil mau hayati mau gitu loh dari bahasa nama hayati maling laut. Eta kumaha tah seharusnya kan harus ada perizinan dulu ketika negara lain masuk ke negara Indonesia. Nah, Aice kami memang sebenarnya si batas zona ekonomi eksklusif teh kan harusnya mah udah ada batas-batasnya. JET berapa meter gitu. Terus zona ekonomi khusus teh berapa meter. Nah, harusnya ada suatu kesepahaman antara misalnya negara yang sering sama kita makan Malaysia ya. Malaysia. Emang sih itu juga nggak pas main bola, nggak pas nyuri ikan tetap. Kita berselisih. Padahal di tengah walaupun pasti ada alasannya. Saya pernah lihat sih di YouTube kalau nggak salah teh di tengah-tengah Malaysia Indonesia itu ada suatu sumber ekonomi sumber daya alam yang sangat besar. Ya mungkin ada bikin bottom di bawahnya gitu. ada cacing besar Alaska. Itu di Alaska, Itu Alaska di sana. Alaska. Kan gimana waktu dulu zaman prasejarah atau zaman kerajaan masih banyak nggak kira-kira yang suka mencuri lautan batas Oh zona? banyak sekali. Cuman mungkin kalau sekarang kan harus disepakati secara kedua belah pihak antara kedua negara. Nah kalau pada zaman dulu itu ada yang disebut sebagai asma weda. Asma weda itu adalah bagaimana melepaskan. Asma teh enggak. Asma itu mah bengek. Enggak, wedate. Aduh, Ini mah Ini mah yang membuat bengek. bengek berarti. Asma weda itu secara singkatnya melepaskan kuda sampai mati dan itu menjadi wilayah kekuasaan dari raja tersebut. Kuda di laut gitu di kuda. Udah laut. Batasan. Nah, itulah. Sebenarnya sih enak non di laut teh anjing lautnya. Anjing laut ada. Gajah laut pula. Gajah laut ada. Badak kayak. Ada. Badak laut itu di SpongeBob. Tapi Beruang laut ya ada boy. bikin lingkaran. Tapi kan benernya Ya. di zaman baheula eta kan tukang Iya. bangsat mah aya wae nya di zaman baheula ge. Iya. Ya, cuman yang jadi persoalan kan batas wilayah tadi ya, batas tentang Batas zona non tadi dah ekonomi eksklusif JE. ZEE gitu kan. Itu yang Namun J mah orang Sunda bisa Z. Z. Itu yang pastinya itu berapa meter sih Pak? Nah, kalau misalkan berbicara tentang yang pasti itu kan hukum internasional yang pada zaman Pak siapa menterinya teh? Pak Siapa? Juanda kan? Institut Haji Juanda. Heeh, anu taman aya di Gua Jepang. taman aya di luhur. Tah, Lain kapur. baru orang Juanda mah. Oh, pun Bapak. Bapak eta. Iwan Juanda. Zaman dulu itu kan beliau menyadari. Nah, Indonesia dengan wilayah yang berpulau-pulau itu nggak mungkin hanya dengan aturan batas landas kontinen doang gitu. Nggak mungkin, soalnya pulau-pulau Indonesia yang terpisah dari lautan itu bisa di tengah-tengahnya itu lautan bebas, kan nggak mungkin. Maka dia membuat kesepakatan lagi secara internasional, dia deklarasikan bahwa ternyata ada yang namanya zona ekonomi eksklusif. Maksudnya itu apa? Itu sebagai tempat yang berhak untuk dikelola atau diolah oleh negara-negara itu.
Jadi Nawak kepiting, menang, Nawak cumi, menang. mendirikan kerajaan bawah laut Atlantis. Sunda Empire. Mun bisa. Jadi salila eta negara mampu gitu jangan ngelola eta laut, eta berarti jadi hakna. Misalkan Indonesia bisa nepikeun ka Samudra Hindia 200 mil kan itu. Brat. Saya mau tanya Pak sebelumnya ya, mampu motong nih. 200 mil itu berapa meter ya? 200 mil teh eta teh berarti seberapa meter? Seberapa kilo? 1 mil itu berapa meter? 200 mil. 1,6 kilo. 1 komanya kurang leuwih lah nya. Oh. Sakitu lamun misalkan lamun kurang keneh ka warung dewe tambahan deui. Tinggal dikalikannya. Kali seberapa? Kali 200. Kali 200. Nya sakitu. Ya, segitulah. Nah, jadi 1,6 kilo berarti bawa apa tali rapia Bawa bawa tali 100 rapia ngebat gitu ngojay tah ieu Benar Pak. Kita lihat ya. tali rapia Benar. Kalau ngebatnya apa ngebatnya Pak? ngebat Saya nggak ngerti. ngebatnya berarti mawa eta lah gitu kumaha lah eta lah gitu Nah, Ngebat mah minum kieu. ngobat. ulah awan Jangan untuk ditiru ya. awan ulah. Nah, terus saya kan kalau nggak salah baca di YouTube, sebab saya mah sarjana di YouTube, calon sarjana. Jadi yang baca udah di YouTube baca gitu di kan. YouTube. Kan dulu Singapura kalau nggak salah pusatnya bajak laut ya. Apakah benar itu suka mencuri? Eta zaman baheula kumaha? Singapura. Kalau misalkan setahu saya itu Singapura hasil tukar guling Ah. dulunya. Kenapa waktu itu pulau kecil sangat diperhitungkan? Ya karena mereka udah melihat di masa yang akan datang pulau ini menyimpan banyak sumber daya alam sehingga sangat penting untuk ditukar. Gitu kurang lebih. Saha jeung saha teh? Antara Inggris dengan Belanda. Oh, Inggris sama Belanda tuker wilayah. Ya, Wilayah Belanda anu di mana anu ditukerkeun? Hindia Belanda berarti ya. pokoknya ada di suatu pulau yang tidak bisa sebut sebagai apa. Pokoknya saya lupa lagi. Itu Tapi teu naon, Nggak apa-apa, lupa lagi kan pernah ingetnya. banyak mikir, Pernah ingat. terlalu banyak Daripada mikir, ieu ya. KB kan teu pernah inget. ya intinya Walau dari, dapat apa? dari dulu itu Singapura memang diperhitungkan bakal jadi satu pulau yang sangat berguna dan terbukti sekarang jadi pusat transit internasional. Tah eta. Mantap. Lamun kita lihatnya itu tong waka perlintasan laut lah ya. Perlintasan udara yang udah jelas jalurnya gitu kan kapal teh buru satu tuh ternyata anu mendarat Untung berangkat tetabrakan ogenya. jika nama esok pageto lah insya Allah lah. ulah. Jadi kalau misalkan selama negara itu bisa memanfaatkan wilayah lautnya kebaik rek di kumaha ge gitu. Tapi lamun teu bisa diolah nyawayahna di bangsatan. Tah eta nu jadi alasan Indonesia loba di bangsatan teh. Kayak Pulau Sipadan, Tah eta. Pulau Natuna gitu. Nah, Indonesia banyak yang nyuri, banyak yang nyolong ikannya. Tadi kasus banyak kan, tiba-tiba kapal asing datang, kapal orang Cina tuh Pakai alat tangkap. datang ke Indonesia, terus nangkep ikan gitu kan. Cuman ikan doang gitu, berapa? Nggak akan mahal lah buat negara gitu kan, kerugiannya gitu kan. Tapi kan itu tuluyan mah. Nah itu, tapi kalau keterusan, Dan jumlah Alabama. Kurang musim di Subang 4 kilo merasa barang, bisa mah gitu kan. Musim udah masalah. Eta geus mangton Pak. Tonton, waduh, Bahayanya. ripuh eta. Berarti segala sumber daya hayati yang di bawah dasar permukaan laut Indonesia itu hak prerogatif negara Indonesia. Betul. Jadi ulahnya wani-wani nyokotnya Nya. soalnya benang hukum bener tuh. Aya hukumna jelas, bisa ditewak, bisa diadili. Di PBB. Bisa di Kalau misalnya ada kayak pengadilan soal batas laut tuh waktu kapan kasusnya 2004 nggak tahu ini waktu sama Malaysia sih itu mah. Waktu sama Malaysia Malaysia, SBY lah lupa lagi saya juga. zaman presidennya Pak SBY Pak Bu Mega. Bu Mega. Bu Mega. Hanya Pulau Legitan sama Legitan Sipadan. Sipadan ya. Soalnya kalau misalkan kita teliti secara geologi katanya sih di sana banyak tambang minyak atau apalah nanti. Jadi nggak cuma ikannya doang gitu. Satu itu. Yang kedua, ketika pulau itu jadi wilayah Malaysia otomatis Malaysia tuh berharga. ya jadi batas wilayah dia pun jadi maju kan. Iya. Jadi bergeser lagi ke Indonesia, jadi makin sempit lautan Indonesianya gitu. Itu kan jadi patoknya kan, pulau itu kan patoknya. Beki leutik we negara Nah urang. itu jadi begitu padahal udah gede gitu. Iya.
Segera gimana? Ya dari Sabang sampai Merauke lah ya. Ya. Dari Udah. Sabang sampai Merauke, dari pulau apa? Rote. Rote itu. Ke Rotterdam. Bisa ada negara Rotterdam. Nah, dari Tidore ke Rote. ya dari selatan ke utara gitu kan. Nah itu luas sekali gitu dan sebetulnya wilayah kita yang luas itu kita belum mampu untuk melindunginya gitu. Jadi banyak persoalan tentang pencurian tadi itu harus menjadi pokok pemikiran kita semua. Terutama ikan ya. Terutama ikan. Kalau misalkan tambang kan sulit ya, tambang itu kan curan di bawah. pen udah sering. banyak. Itu nggak elit ya. Curan pen, curan rek kan banyak banget. Apa curan rek? Cirarek nyari korek. Emang ngomong-ngomong di Sabang sampai Merauke emang geus tos ka mana ya Kak? Tika punggurnya tapi Dan Sunda dong. Jangan karunya ya. Kurang kali zaman ayeuna mah kan. ya, itu masih Sunda. Anak-anak zaman sekarang nggak begitu paham ya tentang kosakata Sunda yang baik dan benar ya. Iya. Jadi kita berbicara semampu kita dalam berbahasa Indonesia yang baik. Nah, jadi dari dulu kita harusnya sudah mengenal geografis Indonesia sendiri. Dari Aceh itu seperti apa kondisinya, kemudian pergi ke Lampung itu seperti apa, sudah jelas berbeda gitu kan. Datang lagi nyebrang ke Kalimantan itu jelas berbeda sekali dengan Indonesia yang lainnya gitu. Jadi kita harus sebetulnya paham benar tentang itu, makanya kita bisa menjaganya kalau kita paham. Saya mah nggak bisa ngejaga Pak. Nah itu menjaga pacar pun kan susah ya. Yang udah aja. Yang udah juga udah gitu kan. Udah aja. Nggak usah diceritain Pak. Nah itu tentang zona ekonomi eksklusif dan juga Indonesia sebagai poros maritim ya. Jadi Indonesia sebetulnya punya kemampuan untuk menjadi pusat dari maritim dunia karena wilayah Indonesia sendiri sangat strategis untuk dilalui oleh berbagai negara dalam rangka perdagangan. Oke, teman-teman dan adik-adik sekalian, begitu dulu penjelasan dari narasumber kita soal Indonesia sebagai poros maritim dunia ya. Nanti kita sambung lagi di acara podcast selanjutnya. Tetap di stay tune. Lupa. Bagi yang mau ada pertanyaan, harap komen di bawah sini ya nanti. Komen di bawah sini, sertakan hashtag jalani dulu aja. Jangan lupa di subscribe dan subrek. Follow juga IG-nya Iqbal Bagir. Makasih banyak.